Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Ignatius adalah murid Santo Yohanes, rasul dan penulis Injil. Bagi Yohanes, Ignatius adalah murid yang menegaskan ia pandai, saleh, dan bijaksana. Oleh karena itu, ia kemudian diangkat menjadi uskup Antioquia. Pada masa itu, umat Kristen dikejar-kejar dan dianiaya oleh kaki tangan Kaisar Trajunus. Ignatius sendiri tidak luput dari pengejaran dan penganiayaan itu. Biasanya kepada mereka ditawarkan hanya dua kemungkinan, murtad atau mati. Kalau mereka murtad dan menyangkal imannya, mereka akan selamat. Kalau tidak, nyawanya akan melayang oleh pedang atau dibunuh dengan cara-cara lain. Bersama Ignatius, banyak orang Kristen yang ditangkap, dihadapkan kepada Kaisar yang datang ke kota itu. Kaisar menanyai Ignatius, "Siapakah engkau, hai orang jahat yang tidak mentaati titahku?" Dengan tenang Ignatius menjawab, "Janganlah menyebut jahat orang yang membawa Tuhan dalam dirinya. Akulah Ignatius, memimpin orang-orang yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kami semua pengikut Kristus yang telah disalibkan bagi keselamatan umat manusia. Kristus itulah Tuhan kami, dan Ia tetap tinggal dalam hati kami dan menyertai kami." Jawaban tegas Ignatius itu menimbulkan amarah Kaisar. Ia segera dibelenggu dan disiksa. Tetapi sebagaimana Kristus, Ignatius pun menanggung semua penderitaan itu dengan tabah sambil bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari Antioquia, Ignatius dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke dalam kandang singa-singa yang lapar. Di atas kapal yang ditumpanginya, ia tetap berdoa untuk umatnya dan menulis beberapa pucuk surat kepada Santo Polikarpus dan seluruh umat. Dalam surat-surat itu, ia menekankan betapa pentingnya umat tetap setia kepada imannya dan tetap berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus. Katanya dalam surat itu, "Satu saja tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu juga piala darahnya. Keduanya dikorbankan di atas satu altar oleh satu uskupmu bersama imam-imam dan diakon-diakon." Ignatius juga meminta agar seluruh umat mendoakan dia supaya layak menjadi martir Kristus yang suci. "Doakanlah aku agar aku mendapat kekuatan lahir batin menjadi seorang yang tabah dalam iman, dan supaya aku menjadi benar-benar orang Kristen, bukan saja dengan nama tetapi lebih-lebih dengan perbuatan nyata. Aku menuliskan surat ini kepadamu selama aku masih hidup. Kekasihku sudah disalibkan, maka aku pun tidak merindukan sesuatu yang duniawi, melainkan merindukan persatuan segera dengan Dia." Setiba di Roma, sambil diapit ketat oleh prajurit-prajurit kafir yang kejam, ia digiring masuk gelandang binatang buas. Di sana tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik singa-singa yang lapar. Darahnya yang suci membasahi tanah gelanggang itu yang telah menampung ribuan liter darah para martir yang mati demi kesetiaannya kepada Kristus. Ignatius menerima mahkota kemuliaannya pada tahun 107. Orang yang dibawa ke tempat hukuman biasanya amat ketakutan. Bagi Ignatius,
uskup ketiga sesudah Petrus dan Evodius, perjalanan masih diperpanjang. Hukuman mati dijatuhkan di Antiokhia, tetapi harus dibawa ke Roma melalui daratan untuk dijalani di sana. Namun baginya perjalanan itu bukan perjalanan duka. Di tempat-tempat yang dilaluinya, ia menyampaikan pesan kepada umat untuk menambahkan hati mereka. 7 surat terkenal mengungkapkan cinta kasihnya kepada Kristus yang menyala-nyala tanpa keluhan. Hanyalah keprihatinan atas umat dan ucapan syukur atas iman yang dianutnya. Di Roma, hukumannya dimasukkan dalam kolosium menjadi mangsa binatang buas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kuatkanlah kiranya kami dengan santapan surgawi yang kami sambut pada hari peringatan Santo Ignatius dari Antiokhia, yang dilahirkan kembali dalam kehidupan baru. Tolonglah kiranya kami menjadi pengikut Kristus sejati, bukan hanya karena sebutan, melainkan terutama karena perbuatan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan memberkati.